sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kuduskan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk namamu. Cemerlang bagai emas murni. Kita sama-sama serahkan hati kita. Tuhan, ku serahkan hati ini. Semua ku berikan padamu. Tuliskan hidup tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bersama-sama boleh syukur kita, kerinduan setiap kita di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk namamu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuliskan hidupku selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan kerinduan setiap kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
atas pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan sembah kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bawa hati, setiap hati kita untuk bersyukur bersama-sama singkir dalamnya Tuhan. Sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai dirikanku. Katakan sukacita. Dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Oh dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai dirikanku. Sama-sama katakan. Dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Oh dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Oh dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Sama-sama. Dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Oh dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Katakan bersuka cita. Dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Oh dirikanku, oh dirikanku, ku bersuka sebagai dirikanku. Bersuka, ku bersuka sebagai dirikanku. Ku bersuka, ku bersuka sebagai dirikanku. Haleluya, bersuka cita Tuhan. Yang bersuka cita sama-sama berdoa yang terbaik untuk Tuhan kita. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Maka dari itu kita mau sepakat, kita tinggalkan setiap beban, setiap masalah kita sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dengan sukacita dari surga Tuhan setiap kita, amin. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Jemaat saya persilakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah di setiap pergumulan kami, persoalan kami melewati itu bersamamu Tuhan. Kau yang selalu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan untuk mengangkat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sambil melakukan segala sesuatu Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Kau masih berkekuatan kami Tuhan. Kuatkanlah hati-Mu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu
Tuhan. Tugas kami adalah hanya setia Tuhan kepadamu Tuhan. Pas bentar juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar apapun yang kami dengar Tuhan itu bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kau akan membuka setiap mata hati telinga kami Tuhan. Kau juga akan mengurapi Pastor Yuni Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Ya. Apa kabarnya pagi ini? Aku diberkati. Amin. Amin ya. Semua dalam keadaan sehat ya. Yang saat ini mungkin lagi sedang sakit bisa mengikuti juga secara live ya. Saya mau menyapa selamat pagi semuanya. Semoga semua diberikan terus kesehatan, kesembuhan ya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, pagi hari ini agak mendung ya, berapa hari ini cuaca memang tidak menentu. Yang saya bilang kadang PHP ya, nanti terang, ntar hujan. Dalam kita bersyukur kita terus boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Iya. Nah pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai kecenderungan hati atau the tendency of the heart ya. Jadi kecenderungan hati. Saudara, manusia itu diberi kelebihan memiliki pikiran. Ya, manusia adalah ciptaan Allah yang sebetulnya sempurna, ya, dikasih pikiran. Tetapi bagaimana seorang itu berpikir itu tergantung dengan lingkungan dan juga sikap hati. Kecenderungan adalah kecondongan, hasrat, minat atau dorongan sadar dari setiap individu untuk berperilaku, bersikap atau merespon sesuatu dengan cara tertentu secara berulang. Nah itu dipengaruhi oleh pola pikir dan perilaku seseorang. Itu berdasarkan pengalaman dan juga sifat bawaan. Itu adalah kecenderungan. Ya. Apa kata Alkitab tentang kecenderungan hati? Sebagai ayat pembuka kita akan baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5 ya. Kejadian 6 ayat yang ke-5 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kata Alkitab, saudara. Ya, bahwa keadaan banyak kejahatan. Waktu itu adalah zaman ketika Nabi Nuh hidup. Ya, kita tahu kisahnya. Saya nggak bicara tentang Nabi Nuh, tetapi kita tahu bagaimana akhirnya bumi akhirnya dilanda banjir dikatakan ya, dan semua manusia mati semuanya kecuali keluarga Nabi Nuh. Dan ada satu ayat juga yang mengatakan karena ini Nuh bergaul akrab dengan Tuhan gitu ya, sehingga dari seluruh umat manusia cuma dia yang hidup. Dan itu pernah terjadi ya. Aku membayangkannya gini, apakah pada saat itu semua manusia benar-benar jahat gitu ya, sehingga akhirnya Tuhan katanya menyesal menciptakan mereka. Betapa sucinya gitu Nuh ini hidup sehingga dia dikatakan dia yang selamat gitu ya. Nah saya berpikir keadaan zaman saat ini pun ya, nggak hanya lihat keadaan zaman, nah mungkin di lingkungan kita gitu ya. Ayat ketika saya membaca ayat ini dan merenungkannya, betul saudara, di tiap hati manusia itu punya kecenderungan ya. Kecenderungan ini nggak bicara orang yang percaya Tuhan atau enggak dulu gitu ya. Tiap orang punya kecenderungan hati ya, dan dikatakan di sini kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu karena ada dosa di dalam kehidupan manusia. Kita nggak memungkiri kita udah ditebus sama Tuhan Yesus dikatakan, tetapi pikiran ini bisa berpikir buruk kan gitu ya. Nah, kata kecenderungan ini menunjuk pada arah dasar hati manusia. Apa yang secara alami kita pikirkan dan inginkan, itu semua timbulnya dari hati. Yang tadi dikatakan membuahkan kejahatan. Bahkan Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 15 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Bayangkan ya, sekelas Paulus saja dia menyadari
kekurangannya atau keterbatasannya secara manusia. Kadang dia tahu pengen berbuat baik, tetapi kok apa yang aku benci itulah yang aku perbuat gitu ya. Nah, masalahnya bukan hanya kepada tindakan, tetapi sumbernya kepada hati. Dosa bukan hanya perbuatan, tetapi kondisi batin. Mengapa hati bisa menjadi seperti itu? Karena dikatakan, ya next. Ya, kalian ikutin ya. Mengapa hati bisa menjadi seperti itu? Yang pertama, hati itu menjauh dari Tuhan. Hati yang menjauh dari Tuhan itu akan kehilangan arah, dikatakan. Kemudian yang kedua, manusia itu cenderung menempatkan diri sebagai pusat. Itu juga akan menyebabkan kecenderungan hati bisa berbuat jahat atau tidak baik. Ya, ketika manusia menjadikan dirinya sebagai pusat. Kemudian yang ketiga, ya, hati itu mengikuti dorongan ego dan keinginan sendiri. Kalau tanpa terang Tuhan atau tuntunan Tuhan, kita mau ngikutinnya ego, ya. Berapa banyak kita kadang dalam hidup sehari-hari, kadang gini, ada niat hati untuk berbuat baik, ada niat hati dikatakan mau melakukan firman Tuhan, tapi terkadang kondisi lingkungan atau tadi ya pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi itu membuat bukan kita nggak percaya Tuhan, enggak gitu, tetapi itu kondisi hati kita dikatakannya. Kita jadi sempat berpikiran begini aja ya, ini artinya gini ya, kecenderungan hati berbuat jahat bukan artinya pengen membunuh, itu mah udah pasti jahat ya, mencuri gitu. Tetapi kadang perasaan iri hati, perasaan tidak merasa, oh kok nggak adil ya gitu, itu kan kecenderungan hati, timbulnya dari hati gitu ya. Nah, Alkitab menegaskan bahwa akar persoalan manusia adalah hati yang rusak karena dosa. Tetapi kabar baiknya dikatakan, Tuhan tidak membiarkan hati manusia itu rusak. Karena Tuhan dikatakan menyediakan jalan pemulihan. Tuhan memberikan hati yang baru seperti tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat 26a. Dikatakan apa? Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dikatakan. Jadi ini adalah yang diberikan, jalan pemulihan yang Tuhan berikan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perubahan sejati bukan sekedar memperbaiki perilaku. Kita sadar ya, begitu ikut Tuhan, kita tahu firman, wah aku harus berubah. Tetapi kadang berubah aja sulit. Ya, kalau tidak diniati dari dasar hati, gitu ya. Contohnya mungkin saya aja lah, gitu ya. Jangan yang lain ya. Misalnya, dulu saya punya pengalaman, Tuhan aku nggak mau marah-marah gitu. Namanya seorang ibu ya kadang suka kesel gitu sama anak. Kalau misalnya tidak taat gitu ya, bukan marah tanpa sebab ya. Berikan aku kesabaran, pengen sabar. Wow. Itu ada dorongan hati kan, pengen sabar, tapi dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Malah diuji makin untuk kita sabar lagi. Wah, anak-anak malah tambah nakal misal seperti itu ya. Kan diuji itu, kan minta sabar katanya, dikasihlah ujian gitu ya. Nah itu alami proses itu saudara. Jadi perlu pembaharuan hati. Hati yang condong kepada kejahatan harus mengalami pembaharuan dari Tuhan. Jadi kita harus selalu terarahnya tuh pada Tuhan, bukan egosentris tadi. Ketika manusia menempatkan dirinya sebagai pusat, aku, semuanya aku gitu ya. Itu hanya akan terjadi namanya pembaruan hati gitu ya. Bahkan pada saat melakukan pelayanan pun bagi Tuhan, ya kita harus mempunyai kecenderungan hati yang baik. Kita akan baca ayat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 18. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud dikatakan. Ya, dikatakan ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ya, Daud menyadari bahwa mereka perlu tuntunan Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel itu memberi persembahan untuk pembangunan bait Allah. Daud tahu bahwa yang terpenting bukan hanya pemberian mereka, tetapi hati yang tetap terarah pada Tuhan, supaya mereka nggak nyombongin diri lewat pemberian mereka loh gitu ya. Ini berupa pelayanan.
pelayanan apa yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan karena oh aku hebat, bukan aku bisa memberi, ya bukan hanya uang aja, tetapi mungkin aku punya kepintaran, semuanya itu kan dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong. Nah, solusi agar hati berubah bagaimana? Ya, solusi agar hati berubah yang pertama, ini hanya sharing aja ya. Nanti saudara, saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan saudara sehingga kita semua termasuk saya akan terus mengalami proses pembaruan hati. Yang pertama, kita harus mengakui kondisi hati. Jangan malu, saudara. Kita punya keterbatasan, punya kelemahan. Jangan malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat 12 bisa kita baca ya. Mazmur 51 ayat 12 kita baca. 1, 2, 3. Jadikanlah hatimu tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinmu dengan roh yang teguh. Amin. Jadi kita harus minta ini kepada Tuhan. Kita mengakui Tuhan, aku lemah dalam hal apa. Kita minta Tuhan mentahirkan hati kita, memperbaharui batin kita yang di dalam. Ya, perilaku bisa kita maksudnya gini, hati orang nggak ada yang tahu. Kita bisa bersikap baik di hadapan orang, ya, bisa itu. Orang pemain sinetron aja bisa berubah gitu perilakunya gitu ya. Nah, tetapi yang utama adalah hati kita. Itu cuma Tuhan yang tahu dan kita sendiri. Jadi pemulihan itu harus dimulai dari kerendahan hati dan pertobatan. Katakan kerendahan hati dan pertobatan. Kerendahan hati dan pertobatan. Harus rendah hati, saudara. Tanpa seorang rendah hati, dia nggak bisa diperbaharui, gitu ya. Jadi itu ada penyerahan diri. Tuhan, aku mau nurut sama Tuhan. Ini aku Tuhan, aku lemah, gitu ya. Jadi harus mengakui kondisi hati. Ingat, Tuhan itu benci kesombongan, tetapi Dia menyukai orang yang rendah hati. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14a. 2 Tawarikh 7 ayat 14a. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, dikatakan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, dikatakan. Jadi kalau kita menyebut ya merendahkan diri, menyebut nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, berbalik, itu harus ada niat. Jadi dari hati, nggak bisa. Misalnya kita melihat ada seseorang kelihatan ya, misalnya dia tidak melakukan firman Tuhan, terus kita tegur, kalau dianya belum sadar, nggak akan bisa. Jadi kuncinya adalah dari masing-masing pribadi. Orang yang rendah hati akan lebih mudah untuk bertobat. Orang yang keras hati itu orang yang sombong. Jadi ini juga menjadi warning buat saya, supaya saya juga mau taat sama Tuhan, sama firman Tuhan. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Perubahan hati adalah itu karya Tuhan, dikatakan, bukan sekedar usaha manusia. Ada usaha manusianya tadi ya, aku mau berubah, aku mau jadi sabar, aku nggak mau jadi orang pemarah, aku mau jujur gitu ya. Itu kan ada tuh usahanya, udah niat gitu ya. Tetapi itu semua karya Tuhan. Kalau kita lanjutkan tadi di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14b dikatakan ya, setelah berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dikatakan apa? Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan yang memulihkan, memberikan pembaruan itu kepada setiap kita. Usaha kita tetap berbuat kebaikan, ya. Saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang rajin ibadah, dikatakan ya, membuka telinga dan hatinya untuk firman Tuhan, dia pasti pengen berusaha untuk aku pengen lebih baik lagi, aku pengen lebih baik lagi. Itu adalah usaha dari kita. Tetapi Tuhanlah yang memberi pengampunan dan perkenanannya. Jadi kita harus tetap datang dan mencari Tuhan. Jangan pernah putus asa. Kalau kita kayak tadi ya, saya misalnya kok prosesnya malah susah ya, saya mau sabar kok susah gitu. Tapi semakin lama saya dikasih hikmat sama Tuhan, ternyata memang itu prosesnya untuk menjadi sabar gitu. Jadi setiap kita pasti akan dikasih pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Jadi datang aja kepada Tuhan, tetap terarah sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting saudara. Ketiga adalah memenuhi hati dengan firman. Firman Tuhan akan mengarahkan kecenderungan hati. Kalau kita semakin banyak
mendengar firman Tuhan, dengar aja firman Tuhan, itu kan akan mengisi pikiran kita ya. Terus ingat gitu. Dulu saya lagi waktu remaja, sering juga ya saya sharingkan atau sering saya katakan, dulu saya dilatih untuk menghafal ayat. Mungkin ayah juga ngalamin ya lagi masa remaja sama Om Petrus ya. Jadi dulu kalau ikut kuis Alkitab, kita juga hafal tuh ayat-ayat gitu ya. Ngehafal ayat aja gitu. Tapi waktu itu mungkin kita belum sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Itu proses kan gitu. Nah ayat-ayat tersebut, ayat firman Tuhan itu karena kita baca, kita dengar gitu. Itu kan ada dalam hati kita. Ketika kita makin dewasa, saya juga sekarang udah berkeluarga, punya anak, itu firman yang sama ini saya dengar ya. Itu akan teringat ketika mengalami satu kondisi tertentu gitu. Oh, ini loh. Jadi arahnya ke firman Tuhan, bukan arah dunia ini. Dunia ini juga banyak nasihat-nasihat orang tua juga dulu kelihatannya baik, tetapi terkadang dipengaruhi oleh dongeng-dongeng atau tahayul-tahayul ya. Mungkin nggak usah saya sebutkan, suka ada tuh ya, oh kamu jangan gini nanti pamali gitu. Arahnya sih baik gitu ya, tetapi kan tidak sesuai sama firman Tuhan. Jadi biarlah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dikatakan supaya itu yang akan mengarahkan kecenderungan hati kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa ya. Jadi hati ini itu yang memelihara kehidupan kita. Kondisi hati kita ini membuat kita hidup atau mati selagi hidup gitu. Jadi kalau hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, itu akan menghidupkan kita. Percaya saudara, kecenderungan hati kita akan terus bertambah baik. Yang tadinya niat, iri nih sama orang, ingat nggak boleh iri hati, itu kan suka timbul ya saudara ya. Aku kok hidup susah, itu enak banget ya. Yang korupsi kayak, aku korupsi aja deh ada iklan kan. Aku lebih baik kita korupsi aja, itu ada ya iklannya gitu ya. Itu kecenderungan hati. Bicara kecenderungan hati ketika melihat orang sukses itu kok gampang banget ya. Kita udah bekerja susah payah kok nggak sukses gitu ya. Tapi kunci kesuksesan kan seperti itu saudara. Semakin lama kita akan semakin memahami ya, apa yang menjadi rencana dalam kehidupan manusia itu selalu indah saudara. Tapi kan ayat juga mengatakan kita nggak memahami hati Tuhan. Tetapi ketika kita semakin lama, aku mau mengasihi Tuhan aja, sama seperti Daud, aku suka akan perkataan Tuhan, aku pengen diam di dalam hadirat Tuhan. Itu yang akan terus memulihkan hati kita. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, kita baca sama-sama ya, Kolose 3 ayat 16, 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi dalam segala keadaan kita bisa mengucap syukur ketika perkataan Kristus itu dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Jadi bukan hanya kita punya uang banyak ya. Siapa yang nggak mau sih kita diberkati secara jasmani juga punya uang gitu dikatakan ya. Kalau kita nggak punya uang itu susah kita mau beli apa-apa. Tetapi di situ kita menaklukkan pikiran. Saya juga diajar prosesnya benar-benar sama Tuhan supaya nggak ngandalin uang semata gitu. Tetapi pas perlu ada aja, itu yang luar biasa. Itu luar biasa sehingga kami sekeluarga bisa mengucap syukur. Jadi yang pernah saya sharingkan juga ya kemarin, kalau kita misalnya punya uang di dompet gitu ya, misal kita mau belanja ada 2 juta gitu, aman kan kita? Mau beli apa yuk? Kayak traktirin, ada uang gitu. Tapi kalau nggak ada gitu ya, kita ngandalin siapa? Ngandalin Tuhan saudara. Benar itu yang Tuhan ajarkan kepada kami supaya nggak tadi terpengaruh atau mengandalkan keadaan secara jasmani. Ya, semua biarlah terarah sama Tuhan, dan biarlah perkataan Kristus itu selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, itu berguna saudara. Ketika saudara apalagi menghadapi masa-masa sulit, bahkan ketika kita mungkin diberkati pun,
kita ada remnya, ya. Hati kita selalu dijaga supaya kita nggak sombong, dikatakan supaya kita tetap mengucap syukur. Yang keempat, dikatakan bagaimana kita solusi agar hati kita ini berubah, ya. Selain tadi kita mengakui kondisi hati kita dengan kerendahan hati, datang kepada Tuhan, memenuhi hati kita dengan firman. Yang keempat adalah hidup dipimpin Roh Kudus, jangan dipimpin roh syaitan, ya. Ketika Roh Tuhan bekerja, kecenderungan lama digantikan dengan kasih, kesabaran, dan kebenaran. Ya, jadi bukan roh manusianya, itu bukan egonya yang keluar. Aku bisa sabar. Nggak bisa, saudara. Ya, apalagi dengan misalnya latar belakang pengalaman tadi, ya, warga kita, ya. Kadang begini, tadi ya sifat bawaan. Ada misalnya keluarga yang biasa gini, saya kasih contoh, ya. Misalnya kalau ngomong teriak-teriak, padahal kalau di orang misalnya kalau yang biasa lemah lembut misalnya gini, ini kok keluarga teriak-teriak ya? Pas ditanya, nggak marah, kita nggak marah. Emang karena misalnya nada suaranya kencang, ada logat daerah tertentu seperti itu, kelihatannya kayak marah, padahal enggak gitu. Itu kan sifat bawaan, tetapi kecenderungan hati itu bukan seperti itu, ya. Jadi nggak ditentukan, oh yang suaranya kenceng ya, jangan hatinya jelek gitu, enggak seperti itu. Tapi sekali lagi, kecenderungan hati itu harus dipimpin oleh Roh Tuhan yang bekerja. Galatia 5 ayat 17 dikatakan apa? Galatia 5 ayat 17, kita baca sama-sama. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, ada niat hati untuk berbuat baik, tapi karena tadi keinginan roh dan keinginan daging itu selalu berlawanan. Jadi kita harus taklukkan keinginan daging itu. Masih ada loh keinginan daging. Ngelihat makanan enak aja kadang pengen, betul nggak? Ya, pengen gitu. Apalagi nih saudara-saudara kita kan lagi yang bulan puasa. Kok saya jadi sering ikut lapar ya? Ya, ngelihat makanan pengen jajan. Itu kan keinginan daging gitu, ya. Nah, itu kan contoh-contoh yang biasa aja. Tetapi kecenderungan hati itu harus kita waspadai, ya. Kita jaga. Kuncinya biarkan kita hidup dipimpin Roh Kudus. Saya sekarang sering sekali menggunakan kata gini, ya. Kalau misalnya ada seseorang, bahkan saya sendiri mengalami sesuatu hal yang misalnya nggak bisa saya kendalikan, ini kepengen saya nggak gini nih gitu. Tetapi saya bicara gini, saya perkatakan, biarlah semua dalam kendali Tuhan. Saya suka ngomong itu, ya, di grup juga. Biar Tuhan aja yang kendalikan. Kalau kepengen kita nggak pengen gitu, pengennya kan gini kalau kita doa, Tuhan berkati aku, kantong saya lagi kempes nih, gitu ya. Tuhan, aku ada masalah nih, lepaskan masalah ini. Itu kan keinginan manusia, gitu ya. Tetapi saya terus belajar, Tuhan biar semua dalam kendali Tuhan. Bahkan ketika sakit, kita sakit juga melanda harus dirawat gitu, ya. Semua dalam kendali Tuhan. Semua yang atur Tuhan, ya. Ketika ada perubahan hati, dikatakan itulah kebangkitan rohani terjadi. Revival pasti akan terjadi. Tahun ini tema GBS Calvary adalah Revival and Shine. Jadi kita harus bangkit dan bersinar di tengah bahkan keadaan yang tadi nggak bisa kita kendalikan. Zaman makin susah, perang tiba-tiba meletus seperti ini, ya. Harga-harga melambung tinggi, BBM juga nggak tahu berapa hari lagi tersisa. Deg-degan nggak yang punya kendaraan gitu, ya. Tetapi yang punya kendaraan listrik aman, mereka kan gini katanya, kendaraan saya listrik. Kemarin ada yang diwawancarai artis gitu, ya. Tapi yang masih ngisi BBM, ya. Dek plus belum lagi harga tinggi, ibu-ibu menjerit, ya, mau masak ngesuai lah, makan tahu tempe lah gitu, ya. Ya, tapi kita tetap dipelihara Tuhan loh, amin, ya. Selalu ada berkat, beneran saudara, ya. Yang penting kita bisa bersyukur tadi, menjaga hati kita, ya. Ketika ada perubahan hati, kebangkitan rohani terjadi. Dari hati yang keras menjadi lebih peka, dari hati yang egois menjadi penuh kasih. Tadi yang asalnya aku gitu, tetapi setelah ada perubahan hati, kita bisa empati sama yang lain, bisa mengasihi, ya gitu. Kemudian tadi yang hatinya gelap
diterangi oleh firman Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa setiap orang yang dikatakan hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan, seperti Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman itu pelita. Jadi nggak mungkin firman itu membawa kita ke jalan yang sesat. Udah pasti ketika hati kita dipenuhi oleh terang firman Tuhan, ya jadi terang, gelap itu menjadi terang. Ini bukan hanya perubahan moral semata, tetapi kelahiran kembali secara rohani. Biar kita semua mengalami kelahiran kembali. Ayo bangkit, ya. Jangan fokus terhadap keadaan. Kalau fokus kepada keadaan, kalau saya misalnya lagi memuji Tuhan, terarah sama Tuhan, ceritanya gini ya, di dalam alam roh ya ceritanya. Saya lagi melakukan kegiatan sehari-hari. Terus saya memalingkan aja gitu ya. Secara rohani lihat keadaan dunia ini, khawatir saudara, ya gimana ya nanti, gimana ya ini kebutuhan rumah tangga. Nah itu kalau kayak gitu. Tapi segeralah kita terarah sama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, firman-Nya membangkitkan kita, ya. Minggu-minggu lalu juga firman Tuhan mengatakan bahwa dikatakan kasih itu membangkitkan. Itu benar-benar saudara, firman Tuhan itu pasti membangkitkan kita, ya. Tanda-tanda hati yang bangkit nih, tadi kan solusinya ya untuk berubah seperti apa, biar kita juga mau sama-sama mempraktekkan hal itu ya, untuk kita tetap terarah sama Tuhan, menjaga hati kita dengan kewaspadaan, penuhi dengan firman Tuhan, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terus tanda-tanda hati yang bangkit gimana? Ada kerinduan untuk berdoa. Siapa di sini yang punya kerinduan untuk senantiasa berdoa? Ya, ada yang punya waktu khusus. Itu harus sebetulnya ya, Bapak Gembala juga terus men-sharingkan tentang hal ini. Pagi-pagi harus datang sama Tuhan. Ya, sediakan waktu, bukan waktu yang sisa, tapi begitu bangun tidur apa yang saudara lakukan dikatakan? Harus berdoa dulu sama Tuhan. Itu didasarkan oleh kerinduan hati. Malam gitu ya, itu waktu-waktu khusus. Tapi sebetulnya saya juga sering bilang bahwa doa itu seperti tarikan nafas. Jadi ketika saudara beraktivitas, doa ini harus selalu terucap. Bahkan ketika saudara membaca PA, misalnya ada teman yang lagi sakit, ketika kita ngetik nih, kamu pasti sembuh. Nah itu kan doa. Orang yang menerimanya pasti akan diberkati, gitu ya. Jadi ada kerinduan terus untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Kemudian ada kepekaan terhadap dosa. Jadi kita tahu warningnya. Firman Tuhan juga katakan, kalau kita menjaga kekudusan, ya dikatakan kamu akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang enggak, gitu ya. Jadi ada kepekaan terhadap dosa. Kemudian ada kasih terhadap sesama. Kita nggak cuek sama sesama kita. Terus ada damai di tengah tekanan. Ada masalah, ada problema yang masih kita hadapi, tetapi Tuhan berikan kedamaian. Itu adalah tanda-tanda hati yang bangkit. Apakah saudara mengalami tanda-tanda ini di dalam hidupmu? Ya, biar kita mau terus mengalami pembaharuan dari Tuhan, prosesnya Tuhan. Jangan tinggalin prosesnya Tuhan. Bayangkan sebuah kubur yang tertutup rapat. Di dalamnya tidak ada gerakan, tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Begitulah hati manusia yang tanpa Tuhan. Jangan biarkan hati kita ini menjadi kosong, tetapi hati yang hidup itu mau diarahkan. Ya, hati yang mau dipelihara oleh Tuhan. Kecenderungan hati yang benar akan menghasilkan kesetiaan. Dia nggak akan selingkuh sama Tuhan, tetapi dia akan mengikut Tuhan dengan setia apapun yang terjadi. Nggak hanya ketika diberkati, I love you Jesus, tapi ketika lagi susah, males doa males, ibadah males, melayani enggak lah gitu. Tetapi orang yang hatinya bangkit, dia selalu senantiasa rindu, yes, number one is God, saya mau ibadah dulu gitu ya. Nah itu responnya kan masing-masing pribadi. Bapak pendeta juga nggak bisa maksa, ya cuma bisa motivasi. Saya cuma motivasi, ayo ke gereja, ayo ibadah. Itu kan demi kebaikan kita, bukan karena bapak pendetanya. Bapak pendetanya senang kalau pada datang ya, bukan hanya sekedar memenuhi bangku ini, tetapi ketika banyak jiwa datang, berarti kan mereka benar-benar meresponi panggilan Tuhan gitu loh,
gitu ya. Tetapi kami berdua juga terus diteguhkan. Saya bersyukur jemaat-jemaat di sini juga setia, apalagi yang tua-tua ya. Makanya saya suka terharu banget sama oma-oma, opa-opa yang setia. Itu memotivasi kami untuk kami, ya aku mau melayani terus setia sampai akhir gitu. Itu pendorong, dengan kehadiran jemaat itu pendorong juga buat gembalanya untuk ini gembala-gembala yang harus sama-sama dituntun. Kami pun masih manusia ya, dan perlu arahan Tuhan. Tetapi kami diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk mengarahkan setiap domba-domba yang ada untuk terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami nggak punya uang banyak. Bisa aja kan kalau misalnya seseorang kaya, kamu perlu uang, udah kasih uang, beres solusinya. Tetapi kami menawarkan bahwa di dalam Tuhan, ya, firman Tuhan ini berkuasa mengubah segala sesuatu. Amin. Ya. Tuhan bukan hanya mencari tindakan benar, tetapi hati yang melekat kepadanya. Kesimpulannya, periksa arah hati kita setiap hari. Apa yang paling menguasai pikiran? Apakah hati kita masih condong kepada hal-hal yang buruk atau yang jahat? Atau hati kita semakin diteguhkan oleh Tuhan ketika menghadapi berbagai drama kehidupan atau masalah kehidupan? Milikilah kerendahan hati dan datang pada Tuhan. Penuhi hati kita dengan firman-Nya. Jangan biarkan hati ini kosong, saudara, karena akan mudah diserang oleh dosa ya. Dan hiduplah dipimpin Roh Kudus. Kata penutup, hidup kita ditentukan oleh kecenderungan hati. Jika hati dibiarkan, ia akan condong kepada dosa. Tetapi jika diserahkan kepada Tuhan, ia sanggup meneguhkannya. Tuhan sanggup meneguhkannya. Kita baca ayat terakhir, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, apa yang ada di pikiran kita itu hasil olahan dari hati. Karena ada ayat firman Tuhan juga mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi watch your heart. Jadi waspadalah, hati-hati dengan hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kuncinya tadi ya, biar firman Tuhan ini, kalau nanti saudara pengen lagi mendengar, saudara bisa nanti lihat di tayangan YouTube-nya ya, atau Maya suka bikin resumenya gitu ya, itu dibaca lagi. Itu mengingatkan kita benar-benar firman ini yang terus meneguhkan hati kita. Saya undang para klien Tuhan maju ke depan. Ya. Kita angkat sebuah pujian. Pujian ini sebetulnya pujian lama, tapi mungkin baru dinyanyikan ya. Ketika saya menemukan pujian ini pun menggugah hati saya dan meneguhkan saya untuk saya bisa memilih untuk tetap setia apapun yang terjadi. Ya, persoalan banyak saudara dalam kehidupan ini, tapi kalau kita mikirin kehidupan ini pusing saudara ya. Bukan berarti kita jadi putus asa, enggak, tetapi kunci supaya hati ini dicondongkan pada hal-hal yang baik tadi ya, kita harus benar-benar terarah sama Tuhan, fokus sama Tuhan aja. Kesulitan dalam dunia ini nggak ada habis-habisnya. Bahkan ketika kita berbuat sebaik-baiknya pun pasti ada yang nggak sempurna. Belum tentu semua kebaikan kita juga bisa diterima orang. Ketika kita bekerja dengan keras, kadang-kadang hasil yang kita dapat juga nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi fokus aja sama Tuhan ya. Kita angkat pujian ini biar kata-kata di dalamnya boleh juga terus mengingatkan kita semua. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati
hadapi, apa yang kita alami, kita nggak ngerti. Bahkan itu bukan seperti aku ini, tetapi kita mau belajar untuk tetap percaya. Kita belajar dan memilih untuk tetap setia, menyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap bersyukur, tetap mengasihi Tuhan. Itulah yang akan terus memulihkan hati kita. Berikan pengampunan saudara saat ini. Jika hati kita dipenuhi oleh kepahitan-kepahitan hidup ini, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih kepada orang yang menyakiti kita. Kita angkat pujian ini. Amin. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih
Engkau Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami, sehingga Tuhan Yesus kecenderungan hati kami untuk melakukan setiap firman-Mu saja Tuhan Yesus. Sempurnakanlah Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu yang akan terus bekerja, sehingga pikiran hati kami benar-benar dibaharui di dalam roh Tuhan Yesus, sehingga hidup kami dikendalikan oleh Engkau, dibaharui di dalam roh saja Tuhan. Setiap harinya Tuhan, apapun permasalahan yang sedang kami hadapi, jalani saat ini, biarlah Tuhan kami tidak melihat kondisi keadaan sekeliling kami, tetapi kami berpaut sepenuhnya mengandalkan Tuhan yang akan mengendalikan, menjadi kendali atas kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan juga berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Apa yang kami butuhkan, bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan akan berikan Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tetap mengerti. Dan Tuhan Yesus meresponinya dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Good morning GBS Kalvaris Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan melewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hadir tepat waktu ya. Lalu hari Jumat minggu depannya kita akan ada Calvary Women. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena pernyataan daripada Tuhan Yesus. Calvary Women ini diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan pada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer nomor rekening berikutnya. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Ya,
Tuhan semuanya. Tetapi pengumumannya udah sampai ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah jadwal ibadah minggu ini, House of Blessing-nya di rumah Ibu Dewi lagi ya. Jadi yang mau join yuk daftar, hubungi, dan kalau yang di grup langsung respon ya dan daftar ya. Selamat datang untuk Bapak Nathan pagi ini. Mohon memberkati. Kemudian juga saudara yang kasih, nggak kerasa ya. Ini kan lagi emang anak-anak nih lagi musim ujian, ya. Udah suntuk tuh yang ujian ya. Tetapi saya berdoa semua akan dapat nilai baik, ya. Dan bentar lagi kan liburan, saudara. Libur Lebaran. Nunggu-nunggu liburan semua juga ya. Pengen liburan. Nah, anak Yun mau ngisi nih untuk katanya mau retret gitu ya. Nanti kita obrolin yuk pulang ibadah ya, kita ngobrolin karena 2 minggu lagi kan acaranya gitu ya. Mau di mana, mau ngapain nih retretnya gitu ya. Dan juga untuk bulan depan kita akan merayakan juga Paskah gitu ya. Jadi kita persiapkan supaya nanti di momen Paskah itu tanggal 3 Jumat Agung, 5 adalah Paskah. Bapak Ibu semua bisa hadir gitu ya. Jadi kalau mau liburan yang sekarang aja, tapi pas Paskah pada hadir gitu ya. Jadi nanti ada gathering juga ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan juga. Semua perkenanan Tuhan, kita akan gathering juga di villa di Slabintana, Villa Korea ya. Ya, temannya Bapak Januar ya. Terus udah gitu di rumah temannya Bapak Januar ya. Kemudian ada satu lagi pengumuman, saya harus umumkan ada baptisan ya. Jadi nanti setelah libur Lebaran akan ada baptisan. Jadi ada katekisasinya karena ini yang satu orang ada yang mau dibaptis tapi di luar kota. Jadi nanti katekisasinya secara online. Jadi yang mau juga yang belum dibaptis, yuk daftar sekarang supaya nanti sama-sama katekisasinya ya. Hubungi Bapak Gembala. Oke, kita sebentar akan menjalankan persembahan. Kita berdoa sekali lagi untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan, berkat firman-Mu, berkat secara rohani, berkat secara jasmani. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan, biar kami juga belajar untuk memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, karena kami percaya setiap pemberian kami ini gak pernah ada yang sia-sia. Ini adalah tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa membalas kasih Tuhan, tetapi kami percaya bahwa berkat-Mu kadang jauh melebihi apa yang kami pikirkan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, sucikan setiap pemberian kami sehingga berguna untuk pekerjaan-Mu tepat ini. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Pagi hari ini jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami, tempat persembunyian kami Tuhan. Amin. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidup. Kau menara dan perisai hidup. Amin, amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapak. Kau begitu luar biasa pada pagi hari ini memberkati kami semua. Biarlah Tuhan juga disenangkan dengan puji-pujian kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya setiap yang datang dengan permasalahan kami, Tuhan sudah berikan jalan keluar pada hari ini juga. Dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan semua yang datang dengan sakit penyakit, karena Kau adalah dokter di atas segala dokter. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, ketika kami ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber harapan kami Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah hati kami terus tertuju pada Tuhan, hati kami terus berubah Tuhan Yesus, menjadi hati yang selalu dilembutkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, ketika hati kami selalu tertuju pada Tuhan, dibasuh oleh kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus, kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Karena hati ini adalah sumber kehidupan. Biarlah kami memelihara hati kami Bapa sesuai dengan firman katakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua sudah dipulihkan pada pagi hari ini. Kami percaya kami semua sudah mendapatkan jawaban doa pada pagi hari ini. Kami percaya hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau begitu luar biasa dan patut kami puji dan sembah. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kembali di awan-awan yang bermain. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.